Penyempitan pembuluh darah seringkali menjadi penyebab sejumlah penyakit berbahaya seperti serangan jantung. Pembuluh darah memiliki fungsi utama untuk mengatur tekanan dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Terjadinya penyempitan pembuluh darah yang biasa dikenal sebagai aterosklerosis atau stenosis adalah kondisi di mana pembuluh darah arteri mengalami penyempitan atau penebalan sehingga aliran darah menjadi terbatas. Menurut redaksi duniadiet.com, ketika terjadi penyempitan, pasokan darah menjadi lebih lambat namun tekanannya lebih besar. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Namun, apa sebenarnya yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah? Rupanya kondisi medis ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang dijelaskan berikut. Pembentukan plak aterosklerotik. Aterosklerosis adalah kondisi di mana plak terbentuk di dinding arteri. Plak ini terdiri dari lemak, kolesterol, kalsium, dan zat lain yang ditemukan dalam darah. Seiring waktu, plak dapat mengeras dan mempersempit arteri, menghambat aliran darah yang kaya oksigen ke organ dan jaringan tubuh. Faktor yang menyebabkan plak ini menumpuk diantaranya seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, merokok, dan diabetes. Peradangan kronis. Peradangan kronis dalam tubuh dapat merusak dinding arteri dan mempercepat proses aterosklerosis. Kondisi seperti ini, lupus dan penyakit inflamasi lainnya dapat menyebabkan peradangan yang mempengaruhi pembuluh darah. Penyebab ini biasanya dilatar belakangi oleh penyakit autoimun yang membuat sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan peradangan dan mempengaruhi pembuluh darah. Bisa juga disebabkan oleh infeksi kronis yang menyebabkan peradangan di arteri. Gaya hidup tidak sehat. Kebiasaan hidup yang tidak sehat dapat berkontribusi pada penyempitan pembuluh darah. Pola makan tinggi lemak jenuh, kurangnya aktivitas fisik, dan obesitas adalah faktor resiko utama. Gaya hidup tidak sehat ini dapat mempengaruhi timbulnya obesitas yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik dan tingginya konsumsi makanan berlemak. Hipotermia. Ketika tubuh terpapar suhu dingin terlalu lama, pembuluh darah dapat menyempit. Kondisi ini juga dikenal dengan sebutan hipotermia. Ketika kedinginan, tubuh akan menggigil untuk merangsang aktivitas otot dan menghasilkan panas tubuh. Penyempitan pembuluh darah berfungsi menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Pengaruh obat-obatan dan kondisi psikologis. Beberapa obat dapat menimbulkan efek penyempitan pembuluh darah seperti obat antidepresan, obat penyakit Parkinson, obat dekongestan, epinefrin, dan obat migrain. Selain itu, kondisi psikologi seperti stres juga dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Hal ini biasanya juga mempengaruhi kinerja saraf sehingga membuat detak jantung menjadi tidak teratur. Itulah beberapa hal yang mempengaruhi penyempitan pembuluh darah. Penting untuk diingat bahwa olahraga teratur dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang adalah kunci untuk terhindar dari kondisi ini. Leptospirosis dapat dicegah dengan menghindari kontak dengan hewan yang terinfeksi. Jangan berenang di kolam yang terkontaminasi dan hindari kontak dengan air yang terkontaminasi dengan urin hewan. Jika Anda berada di daerah yang beresiko, selalu cuci tangan setelah beraktivitas di luar ruangan dan sebelum makan. Jika Anda bekerja di luar ruangan, pakailah baju pelindung, sarung tangan, dan sepatu boot. Jika Anda memiliki hewan peliharaan, pastikan mereka mendapat vaksinasi yang tepat. Leptospirosis
tengah menjadi perhatian publik. Pasalnya, 6 nelayan yang berlayar di sekitar Pulau Tempurung Merak, Cilegon, Banten meninggal secara misterius. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengkonfirmasi bahwa penyakit ini diduga menjadi penyebab kematian para nelayan tersebut. Menurut laporan dari redaksi duniadiet.com, 6 nelayan yang bekerja di atas kapal motor Sri Mariana diduga terinfeksi leptospirosis. Penyakit ini merupakan infeksi bakteri langka yang disebabkan oleh hewan, terutama anjing, hewan pengerat, dan hewan ternak. Bakteri ini menyebar melalui urin hewan yang tidak menunjukkan gejala apapun, namun dapat menyebabkan penyakit yang serius pada manusia. Leptospirosis biasanya tidak berbahaya dan dapat sembuh dalam waktu 1 minggu. Namun pada kasus yang parah, penyakit ini dapat menyebabkan masalah serius seperti nyeri dada dan bengkak pada lengan dan kaki. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Leptospira interorgans yang hidup di ginjal hewan dan dapat menyebar melalui tanah dan air yang terkontaminasi dengan urin hewan yang terinfeksi. Leptospirosis dapat dicegah dengan menghindari kontak dengan hewan yang terinfeksi, seperti tidak berenang di kolam yang terkontaminasi dan menghindari air yang terkontaminasi dengan urin hewan. Jika Anda bekerja di luar ruangan atau memiliki hewan peliharaan, pastikan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan dan menggunakan baju pelindung, sarung tangan, dan sepatu boot. Jika Anda mengalami gejala seperti sakit kepala, sakit otot, muntah, dan diare setelah beraktivitas di luar ruangan, segera hubungi dokter. Leptospirosis dapat diobati dengan antibiotik dan dapat dicegah dengan tindakan pencegahan yang tepat. Tetap waspada dan jaga kesehatan Anda. Duniadiet.com memberikan informasi terkini mengenai kesehatan dan gaya hidup. Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan yang serius dalam menangani penyakit jantung. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, sekitar 2.784 orang atau 15 dari 1.000 orang di sekitaran Indonesia menderita penyakit jantung. Menurut World Health Organization, serangan jantung juga menempati urutan kedua sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia dengan 95,68 kasus per 1.000 penduduk. Selain tingginya angka kasus, jumlah dokter spesialis penyakit kardiovaskular dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih jauh dari ideal juga menjadi masalah serius. Saat ini hanya terdapat 1.485 dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Indonesia. Idealnya, satu dokter jantung harus melayani 100.000 orang, namun kenyataannya satu dokter jantung harus melayani 250.000 orang. Hal ini menyebabkan pelayanan pasien jantung menjadi tidak maksimal dan banyak pasien yang tidak dapat ditangani dengan tepat waktu. Namun, ada harapan baru bagi pasien jantung di Indonesia dengan dibukanya Rumah Sakit Heartology. Rumah sakit khusus spesialis jantung dan pembuluh darah ini bertujuan untuk menjadi gerakan untuk jantung Indonesia yang lebih sehat dan wujud medical excellence di Indonesia. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan jantung yang terbaik di Indonesia dengan fokus pada pasien melalui edukasi, penelitian, penerapan teknologi terbaru, dan kerjasama antar dokter subspesialis, kata Amelia Hendra, Chief Exclusive Officer Heartology Cardiovascular Hospital. Direktur Rumah Sakit Heartology, Dr. Faris Basalama,
menambahkan bahwa tim dokter hematologi terdiri dari subspesialis dan bedah jantung berpengalaman yang bekerja sama sangat erat untuk memastikan perawatan terbaik dan tepat waktu. Didukung oleh fasilitas dan teknologi terbaru, Dr. Dafsa Hairman Hematologi Hospital juga menegaskan bahwa hematologi juga mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat sektor medical tourism di Indonesia.